kelas tinggi harus memiliki pola pikir bertumbuh. Berarti saya siap walaupun saya sudah tinggi dan sebagainya. Itu ya Bu ya. Sedikit pengulang Bu, Bapak Ibu, pembelajaran mendalam itu adalah ciri khasnya adalah memuliakan. Memuliakan. Pak Ustadz Yaji, insya Allah berarti sudah memuliakan siswanya. Memuliakan itu Bapak Ibu, kegiatannya yang bisa dilakukan itu banyak. Kegiatan memuliakan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam kelas itu banyak. Mulai dari anak-anak, apakah Ibu sudah sarapan? Dengan apa sarapannya? Itu dengan menyapa saja itu salah satu bentuk memuliakan. Anak-anak yang duduk yang paling kecil jangan di belakang, duduk di depan di sini dekat Bapak supaya tidak terhalang oleh yang lain. Menempatkan anak pada posisinya sesuai dengan kemampuan itu memuliakan. Di sini ada kata kunci ketika kita ingin melakukan kegiatan memuliakan yang ini Bu nih. Mengutamakan keberagaman. Nih, memuliakan itu diterapkannya ketika terlihat keberagaman di siswa kita. Mohon maaf, Asep, eta siswa urang, Pak Asep ke olahraga, mujina lari, aya nu cicing bae, anu bisa lari, ya. Aya nu mujina disuruh pakai baju seragam tuh, pakai baju seragam itu kan beragam, keberagaman ya. Tetap kita harus muliakan. Ibu guru kelas 1, aya anu sengit, aya nu hapeu, aya anu pipis dan sebagainya, tetap kita muliakan. Keberagaman siswa itu baik dari segi penampilan maupun pengetahuan, kemampuan pengetahuannya itu tetap kita muliakan. Salah satu kegiatan memuliakan tadi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyapa, apa kabar anak, sudah sarapan hari ini, bagaimana, senang, itu memuliakan. Ketika anak belajarnya duduk, kita juga ikut duduk. Karena kalian belajar sekarang duduk, belajar, Bapak juga mau duduk. Pokoknya samakan dengan anak, jangan sampai kita terlihat seperti kita seorang diktator atau seorang pemimpin terhadap anak buahnya gitu, seperti itu ya. Jadi di sini mohon ketika kita melangkahkan ke kelas, mulai dari kelas, terapkan memuliakan. Pak Ustadz Yaji osok nyiwit anak tidak? Osok nyiwit telok, nyubit, tara. Itu salah satu bentuk kasih sayang, doa gitu ya, doa dari Pak Ustadz, tidak apa-apa. Saya yakin Pak Ustadz orangnya humoris, pasti anaknya juga senang dan insya Allah pasti menerapkan memuliakan ya. Untuk ke bawahnya kita sudah dibahas ya Pak ya, berkesadaran tadi. Bagaimana ciri guru yang sudah berkesadaran? Sudah menyiapkan RPP minimal ajarannya. Bagaimana siswa ketika siap untuk memiliki keberkesadaran? Merespon, terus antusias terhadap materi yang akan disampaikan dan sebagainya. Bermakna apa bermakna Pak Ustadz? Saya tanya kemarin kan itu dicatat. Apa? Pokoknya mah pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar anak, atau ya itu aja. Dimulai dari penggalian informasi pengalaman anak, pengaplikasian kegiatan yang ada di kegiatan anak, dan penugasan sesuai materi yang telah disampaikan. Ya. Sekarang Bu, nih di sini di instrumen akreditasi nanti Ibu diminta gurunya, khusus untuk guru ya. Saya punya instrumen akreditasi nih. Khusus untuk guru ditanyakan RPP dan kegiatan ketika mengajarnya, interaksi yang setara dan saling menghargai. Kalau kita jelaskan tadi, kata lainnya adalah memuliakan. Ulangi, ada butir 1 tentang pendidik, kinerja pendidik itu saya indikan satu interaksi yang setara dan saling menghargai. Ini dibuktikannya oleh ibu itu RPP. RPP-nya ada guru mengucapkan salam dan menyapa anak. Guru mempersilakan anak untuk mengungkapkan pendapatnya, atau guru bertanya dan menanggapi pertanyaan anak. Itu indikator kesetaraan. Atau tadi dengan kegiatan, karena kalau ini harus ada ini yang bukti dukungnya ini.
RPP dan video pembelajaran. Video pembelajarannya menunjukkan guru yang sikap setara. Ulangi ya Pak ya. Ini belum pada mengumpulkan ya dokumennya ya. Belum melengkapi ini tim akreditasinya Pak. Nanti mudah-mudahan kita ini di Juli mendapatkan video, nanti masukkan ke sini. Ulangi ya, saya ulangi. Untuk indikator yang pertama, interaksi yang setara dan saling menghargai itu bukti dukungnya RPP dan video pembelajaran ketika guru menunjukkan kesetaraan. Tidak usah panjang-panjang, sedikit-sedikit saja, paling panjang itu 1 menit. Misalnya ada video, nah anak apa kabarnya? Apakah sudah sarapan semua? Yang belum sarapan sini sama ibu, sarapan dengan MDG bareng nih di sini. Potong videonya, masukkan gitu. Ada lagi video anak-anak yang biasanya tidak terlihat di sebelah kanan, terlihat tidak materinya, boleh pindah ke kanan, boleh potong videonya, segitu-segitu aja. Yang penting terlihat bahwa ada interaksi yang setara dan saling menghargai. Ada video lagi mungkin, siapa yang bertanya? Oh pertanyaan itu ya, siapa yang bisa menjawab? Kita kan saling menghargai ketika anak bertanya, harus kita jawab minimal tadi dilempar kepada teman yang lain. Yang kedua, interaksi yang membangun pola pikir bertumbuh yang disampaikan ibu pengawas tadi ada di instrumen akreditasi. Bukti dukungnya adalah RPP dan video pembelajaran yang menunjukkan guru pemberian motivasi pola pikir bertumbuh kepada anak. Contohnya seperti ini. Kelompok yang paling bagus tadi halnya adalah kelompok kelas 1. Tepuk tangan untuk kelas 1. Untuk yang masih kurang tadi tetap semangat ya. Itu adalah salah satu contoh pola pikir, menerapkan pola pikir bertumbuh. Jadi memberi semangat kepada anak yang masih lemah. Coba kamu tadi ulangannya dapat berapa? Oh masih kurang, berarti belajarnya kurang serius. Saya kalau serius tuh yang main juga dapat 100. Itu adalah kegiatan yang menunjukkan pemberian motivasi atau membuka pola pikir anak untuk bertumbuh, memberikan semangat itu ini nama. Masukkan ke 112. Jadi intinya Ibu Mala ketika nanti praktek mengajar di sini ada kegiatan ini Bu, supaya bisa langsung dimasukkan ke instrumen akreditasi. Jadi pemberian semangat yang belum hafal, yang belum hafal, insya Allah niatkan ya untuk selalu semangat. Pemberian motivasi ini nama Bu, pola pikir bertumbuh itu ya. Yang selanjutnya, memberi perhatian dan bantuan pada murid yang membutuhkan dukungan lebih ekstra. Siapa yang belum paham kelompok mana? Tapi kenapa kesalahannya? Siapa? Didatangi oleh guru. Oh ini tadi kurang serius karena makan terus belajarnya. Harusnya seperti ini nih ngerjakannya. Itu misalnya. Itu adalah salah satu contoh kegiatan memberikan perhatian kepada anak yang masih lemah. Itu ada videonya. Jadi ulangi ya, ada 4 butir yang harus dibuktikan dari guru. Ini baru butir 1 Pak, butir 1 itu ada 4 indikator. Tuh Mala, pasti Bu Mala jadi tim ya, tim akreditasi. Atau siapa nih timnya? Ini, nih ya. Jadi di sini ada, Ibu sampai di sini punya ini ya, kesepakatan kelas punya. Ada kesepakatan kelas. Ke bawah itu ada pertanyaan kesepakatan kelas. Butir 2 itu tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas disusun secara partisipatif. Bukti dukungnya ada kesepakatan kelasnya tiap kelas. Ada tidak? Ada video sedang menyusun kesepakatan kelas. Anak-anak yuk kita susun yuk di awal Bu, bikin Bu di awal pembelajaran. Anak-anak yuk supaya kelas kita tertib. Kita buat yuk kesepakatan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oleh Ibu dipancing supaya kelas kita rapi, tidak ada sampah. Bagaimana? Jangan buang sampah sembarangan. Tulis sebagai sekretaris tuh 1. Jangan buang sampah sembarangan. Ajak anak untuk membuat. Supaya kelas kita terlihat indah. Bagaimana? Membuat karya yang menarik. Tulis, membuat karya yang menarik. Supaya pembelajaran kita cepat masuk dan mudah dipahami. Jangan ribut. Tulis, jangan ribut. Itu terus sampai anak itu namanya mengajak anak untuk aktif dalam menyusun kesepakatan kelas. Bukan kita yang menyusunnya, tapi bersamaan. Setelah dicatat oleh anak ada 20, kok ada 20? Terlalu banyak ya. Coba kita ambil 10 prioritas kita. Anak memilih bersama-sama, terus setelah itu diketik oleh guru, ditempel itu ada videonya masukkan ke 121. Ada kesepakatan kelasnya, ada video penyusunan, dan ada video ketika Ibu ngajar mengingatkan. Kata Pak Asep,
kesepakatan kelas kita apa sebelum kita bermain kemarin yang kita susun di awal tahun pelajaran. Harus mengikuti instruksi guru. Awas ya, harus ingat yang didengar itu instruksi Bapak, karena kita kesepakatannya seperti itu. Maksudnya di pembelajarannya ada mengingatkan, misalnya ibu nih ketika ngajar. Nah karena kemarin kan kita sudah buat kesepakatan kelas, coba baca kesepakatan kelas nomor 3, harus disepakati ya, karena supaya kelas kita tertib dan nyaman. Itu ada di videonya Pak, dimasukkan video pembelajarannya ke 121. Jadi 121 itu bukti dukungnya di dalamnya ada kesepakatan kelasnya, ada video penyusunan kesepakatan kelas, dan ada guru ketika ngajar mengingatkan kesepakatan kelas. Nah gitu tuh. Yang ke 2.2 saya ingat ke Pak siapa tadi ya, Pak Ustadz kemarin, Pak Ustadz jadi gitu ya. Ini saya ingat langsung Pak. Oh ini masuk ke 2.2 nih. Ada penegakan disiplin dengan pendekatan positif. Tadi kemarin siapa yang menyebutkan ketika ada anak melakukan kesalahan disuruh membuang sampah atau apa kemarin itu? Pak Asep apa Pak Asep? Ayo Pak Asep, kemarin kalau anak dihukum. Biasanya itu karena disepakati di olahraga itu wajib bawa tumbler. Nah, sepakat bawa tumbler. Terus? Ketika nggak bawa dia sadar sendiri dan bersampah. Nah, itu namanya disiplin positif. Jangan sampai Pak Asep ketika anak kesalahan disuruh lari 10 kali misalnya dengan anak jadi capek, dan maksudnya walaupun tadi ada mungkin lari itu positifnya tentang kesehatan, tapi anak itu dianggapnya hukumannya berat gitu. Yang disebut disiplin positif itu disiplin atau memberi hukuman tapi cara yang lebih positif. Untuk guru kelas misalnya kalau ada yang terlambat meminta maaf 3 kali di depan teman semua misalnya, itu kan positif hukumannya. Kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, baca surat An-Nas 5 kali, itu disiplin positif. Jadi bukti dukungnya untuk 2.2 itu Bu, ada kesepakatan kelas, ada aturan ketika melanggar kesepakatan kelas yang isinya positif. Gitu Bu, kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Jika ada anak yang melanggar kesepakatan kelas yang telah tersusun, maka 1, jika terlambat meminta maaf, terus tulis aturan itu masukkan ke 2.2. Pak Asep ada tidak itu aturannya Pak Asep? Tertulis. Ada tertulis. Kalau saya itu biasanya sebelum mulai pembelajaran ya awal semester, nah itu tuh kita sepakati. Nah, harus ada tertulis dan ada video Pak Asep ketika membuat itu. Tapi tertulisnya di buku masing-masing. Harus ada, boleh ditempel. Kesepakatan guru olahraga. Karena Pak Asep kan tidak memiliki kelas, ditempel aja di pojok kelas, semua kelas Pak Asep. Kesepakatan guru olahraga ini. Jika melanggar hukumannya positif. Terus ada video Pak Asep ketika itu tadi, anak-anak siapa yang tidak bawa belum? Terus bagaimana hukumannya? Anak langsung sendiri, itu harus ada videonya. Ketika anak melanggar kesepakatan kelas dan terlihat hukumannya seperti apa, masuk ke sini. Jadi sekarang insya Allah Bapak Ibu pembelajaran yang akan kita lakukan ini sangat bermanfaat. Salah satu untuk dokumen kita akreditasi, yang lebih manfaat lagi anak kita jadi lebih bermakna, menyenangkan ya, seperti itu. Kita lanjut ke ini Bu, kita ke RPP. Penyusunan RPP itu saya punya regulasinya Pak. KMA 1503 yang kemarin di bawahnya itu ternyata ada cara penyusun RPP. Nih, bab 4 pembelajaran dan asesmen. Cara membuat RPP atau rencana pembelajaran saya bacakan ya. Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk merancang kegiatan pembelajaran agar berjalan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa guru melakukan persiapan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berkesadaran tadi ya. Terus, mutu perencanaan pembelajaran ditandai adanya inovasi. Nih, mutu pembelajaran agar menghasilkan pembelajaran yang efektif dan disusun secara sederhana serta mudah dilaksanakan. Di sini tidak ada contoh RPP-nya harus seperti apa, tidak ada. Coba saya tanya, apakah Ibu, Bapak Ibu sudah ada regulasi aturan-aturan terbaru tentang penyusunan RPP? Siapa yang punya Pak? Supaya kita ada, karena di sini masih bahasanya masih umum, tidak tertera. RPP itu harus memuat ini, tidak ada di sini.
Ada yang punya Bu? Bu Mala aturannya maksudnya ya, kalau formatnya mungkin kita banyak ya. Apakah kita bicara regulasi aturan dulu? Kalau seandainya kita belum memiliki, coba dicari Bu di Google sekalian format RPP kurikulum merdeka apa ya? Regulasi atau aturan cara membuat RPP di Kementerian Agama tahun 2025 lah. Sesuaikan dengan ini nih. Ya boleh, KBC boleh coba. Maksudnya takutnya ada aturan. Kalau tidak ada aturan berarti melihat membaca ini berarti bebas gitu Pak membuatnya. Sama. Deep learning itu pembelajaran mendalam. Nah, iya Kak, deep learning. APM. Ada tidak Bu aturannya coba? Aturan. Kalau format mah mungkin masih ini ya gitu. Kalau format mah saya juga tidak punya gitu Bu. Yang saya inginkan aturannya apakah ada gitu ya. Kalau saya cari itu belum ada. Coba kali Ibu. Tidak ada ya, tidak dapat. Aturan tentang penyusunan RPP kurikulum merdeka di madrasah. Ada tidak? Ada? Nomor berapa misalnya siapa yang mengeluarkannya? Oh ini mah, berdasarkan KMA 34. Oh adanya juga yang tahun 2022. KMA tahun 2022 mulai udah lama itu mah. Belum KBC, belum kurikulum merdeka. Ada yang terbaru? Coba, takutnya kita ada ya, takutnya kita salah paham. Coba diklik, ada tidak? 222 jangan. Coba nih. Ya, nanti dicari Bu, dicatat aja Bu aturannya tadi Bu. Nanti kita set ya. Pada intinya Bu, kita merujuk ke pelaturan sebelumnya itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. RPP itu minimal itu ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Minimal ada 3 itu sudah memenuhi syarat disebut RPP atau rencana pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya dan asesmennya seperti apa. Itu minimal seperti itu. Karena di sini tidak disebutkan RPP sesuai KMA 1503 itu seperti apa, tidak disebutkan. Berarti kita masih mengacu ke yang dulu, minimal RPP itu ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Apa Bu? Berarti nanti saya buka. Ya. Apa kita buka dulu? Udah dapat dibuka? Takutnya ada. Kita lihat dulu ya Bu ya, cek takutnya kita ada kesalahan. Itu Bu, tadi perbedaan apa Bu? Ya. Nomor 6077 itu. Pendis nomor 6077. Nah, kita lihat dulu Ibu ya. Sambil boleh dibantu Bu Anda ini untuk menyebarkan contoh RPP yang saya untuk kelompok, tiap kelompok. Ya, satu kelompok satu aja. Karena itunya sudah di-share ya, sepertinya oleh Bu Mala. Yang RPP Bu. Coba ada yang sudah bisa buka?
Kayaknya ini sinyal ya. Ada yang bisa buka, Bu? Ada ya? Kita bahas bersama. Mohon maaf ya Pak ya, karena kita ini di sini pelatihan untuk MI yang pertama. Jadi regulasinya pun juga kita cari bersama-sama di sini. Takutnya kita ada kekeliruan. Ada dapat PDF-nya itu? Iya Pak, ya benar. Untuk susunan struktur makanya mah tidak ada ya. Jadi maksudnya tidak ada tertera langsung ya. Jadi kita bisa tafsirkan mungkin apa ya? Kita bisa tafsirkan. Gini saja Pak. Itu ada RPP, contoh RPP dari kreativitas kami sebagai pengawas. Setelah kami menyampaikan materi PM dan KBC Pak, kami mendapatkan RPP yang insya Allah akan kami gunakan, tapi masih menerima masukan dari semua ya. Akan kami gunakan untuk pelatihan PM dan KBC di KKN yang lain. Makanya di sini Min 2 ini diberi kesempatan untuk kita mengkoreksi. Kami juga sebagai pengawas Pak, insya Allah siap menerima masukan-masukan dari semua. Apalagi dari guru Min 2. Saya alumni Min 2. Menurut saya dari 3 Min itu yang lebih kompeten itu dari segi gurunya adalah Min 2. Itu makanya kemarin saya antusias dan beri apresiasi kepada Pak Kepala ketika beliau sudah lama ingin melakukan kegiatan ini. Saya juga dalam hati sebenarnya benar sih untuk guru-guru Min 2 itu bisa sebagai contoh awal kita menerapkan KBC, baik itu di dalam pelatihan maupun implementasinya. Nih di sini Pak, seperti kemarin ya, ini tidak baku. Apa artinya tidak baku? Boleh dipotong-potong, boleh dirubah dan sebagainya, tidak baku ya. Yang pertama ada identitas diisi oleh nama madrasah kita, identitas murid, ada kompetensi awal atau asesmen awal ya Pak ya. Asesmen awal itu mohon maaf, itu tidak termasuk asesmen yang diwajibkan yang diberlakukan oleh pemerintah. Asesmen awal itu hanya asesmen diagnostik yang boleh dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kenapa harus ada kemampuan awal siswa Bu? Karena tadi materinya dipilih oleh kita. Misalnya ibu hoyong milih materi tentang yuk, ditanya kasih budak-budak kadang bisa atau tidak usah. Gitu ya Bu ya. Karena kita diberi kebebasan untuk memilih materi yang dianggap oleh ibu anak belum menguasai. Misalnya tadi Bu, saya di sini mau judulnya materinya tentang bendera merah putih kelas 2. Ditanya di hasil asesmen awalnya 100% siswa sudah mengetahui bendera merah putih. Nah, nanti ajarkan deh 100%. Maksudnya apa ya? Jadi kompetensi awal itu minimal di situ 60 ke bawah yang belum menguasai. Kalau sudah 60 ke atas berarti materi itu sudah dikuasai oleh anak, gitu ya. Jadi materi itu tidak usah disampaikan lagi gitu Pak Sep. Karena tadi kan kita bisa diberi kelulusan kan fase ya. Misalnya ini nih bendera, lagu, terus aplikasi nilai-nilai agama. Mana yang di kelas 1, mana yang di kelas 2. Caranya tadi lakukan untuk mengukur kemampuan awal siswa. Gitu ya Bu ya. Misalnya kelas 2 benar-benar belum tahu ini bendera, sampaikan. Gak apa-apa makan terus. Bu Ina ini siap dicari kanannya. Pak Asep ya terus baik tuh. Sugan Pak Asepnya masuk gorengan, masuk ilmu nanya. Tapi awas ya, dahar bae ditanya. Anu loba dahar ditanya. Ya loba pemasukan.
Itu ya Bu ya. Jadi untuk kompetensi awal Pak, karena saya tidak mau pakai ini, boleh, karena ini hukumnya tidak wajib. Ini mah dipersilakan. Ada lagi ke karakteristik murid. Bahasa kita itu sebutan ke siswa itu sekarang murid Bu. Udah paten, tos paten bahwa di kurikulum Merdeka KMA 1503 dan Permendikbuddikdasmen itu sebutannya murid. Bukan. Di RPP di mana saja Ibu harus sekarang terteranya murid. Kalau kita sudah mengaplikasikan KMA yang terbaru. Kalau kita kemarin kan peserta didik ya. Kalau Pak Nadiem Makarim kan peserta didik ke siswa. Sekarang murid. Murid-murid. Anak-anak murid-murid. Nih. Balik deh Pak. Karakteristik murid di sini Ibu boleh diceritakan. Karakter murid siswa itu ada pendiam, ada yang hiper, ada yang lemah pengetahuannya, kognitifnya lemah dan sebagainya. Tuliskan saja di sini. Ya, di sini heterogen itu beragam ini. Terus strategi diferensiasi kontennya tadi apa Bu? Konten Bu? Materi ya. Konten itu materi. Proses itu apa yang akan dilakukan ketika kita menyampaikan materi inti. Ada diskusi, ada praktek, eksplorasi. Ini misal contohnya apa ya? Tidak harus seperti ini mah contoh diisi oleh saya. Misalnya Ibu mau melakukan observasi, berarti tulis di sini observasi. Ibu mau melakukan ceramah. Ayo itu metode ceramah sekarang. Ceramah mah wajib ya punya. Kayak orang ceramah mau hafal loh, bilang mau paham. Produknya apa? Apakah LKS, apakah lembar kerja murid dan sebagainya. Selanjutnya untuk implementasi KBC Bu, saya tekankan lagi nih, ini saya beri kemudahan Pak untuk checklist. KBC itu ada berapa yang harus kita aplikasikan? Ada 5 ya, 5. KBC itu ingatnya kita ke 5. 5 ini Pak wajib dicapai dan sudah muncul di anak itu ketika anak naik kelas atau di akhir kelas. Ketika pembelajarannya Bapak Ibu minimal milih 3. Ulangi, KBC yang 5 Pancasila itu wajib. Ketika kita ngajar satu pertemuan itu minimal ngambil 3 minimal. Misalnya Ibu Haji ini menjelaskan tentang Pancasila. Coba mana yang bisa masuk? Cinta Allah dan Rasul masuk ke Pancasila. Ketika kita menjelaskan Pancasila masuk ke cinta Allah dan Rasul. Pasti ya anak-anak, Pancasila itu adalah lambang negara kita, berjuang oleh para pahlawan dan atas doa-doa. Nah itu juga atas rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan lulus. Itu berarti masuk Pak Bu. Cinta Allah dan Rasul kita checklist. Ada bentuk kegiatannya, boleh berdoa, bersyukur ya, bersyukur atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah dan sebagainya. Cinta ilmu pasti ada ya, karena ada ilmu pengetahuan yang kita sampaikan hari itu. Cinta diri dan sesama ketika menyampaikan Pancasila ada tidak? Bisa tidak kita sampaikan cinta diri? Ketika Pancasila itu pun lambangnya kan ada burung garuda, ada rantai dan sebagainya. Rantai itu melambangkan kerjasama, saling kekeluargaan. Itu tuh bisa tuh, maksudnya ke sesama. Cinta lingkungan untuk Pancasila bisa tidak diambil? Bisa. Cinta bangsa dan negara pasti. Berarti ketika kita mau menyampaikan materi Pancasila, setelah ditelah-telah kelima-limanya bisa masuk, boleh. Misalnya saya masuk itu cinta ilmu atau cinta Allah dan Rasul. Misalnya kita tidak di checklist juga tidak apa-apa untuk 1 kali pertemuan itu. Tapi ketika anak lulus, pindah kelas atau pindah fase, wajib yang ini sudah muncul semua. Karakternya. Oh dia sudah rajin sholat, sudah sunah-sunah dilaksanakan. Oh dia sudah ingin selalu belajar tiap hari nagih Pak, cek Ibu malah tema. Namun guru bu geran kami buah yang belajar Bu itu dia sudah cinta ilmu. Lain menjina guru bahagia. Berarti itu belum erat. Karakter cinta ilmunya belum erat. Namun saya guru atau ya. Kalau saya ibu anda kemana? Karena yang belajar jadi ibu anda berarti itu sudah anak sudah tumbuh karakter cinta ilmunya.
Walaupun kenapa ini dengan ibu Anda bagus dan sebagainya. Ya itu ya. Ini Ibu ingat ya catatan ya. Di satu pertemuan RPP itu kita tidak wajib mengaplikasikan semuanya. Tapi diambil ke-5 itu lebih bagus. Lanjut lagi yang ke 8 yang ke DPL ya, dimensi profil lulusan. Ininya bukan PPT ya, jadi kalau pindahnya loncatnya jauh. Yang dimensi profil lulusan yang 8 juga sama Bu. Minimal pilih 3 dalam satu pembelajaran. Ulangi, kita tadi menjelaskan Pancasila. Keimanan dan ketakwaan masuk tidak? Masuk. Penalaran kritis masuk. Anak-anak, yuk kita di sini lihat alat-alat sekitar kita. Mana yang bisa digunakan untuk menggambar lambang Pancasila? Misalnya anak kan cari tuh, mana-mana itu juga bernalar kritis. Atau kegiatan ini nih, ada satu kegiatan nih anak sedang berkelahi, itu bertentangan dengan nilai Pancasila keberapa, itu juga bernalar kritis kan, mengaitkan, menganalisis. Oh bisa. Kreativitas bisa tidak? Contohnya kegiatannya apa? Membuat, mendesain, kolase, gambar Pancasila. Kolaborasi bisa, kerjasama. Kemandirian bisa, berarti checklist oleh kita. Komunikasi bisa, udah pinter ini mah kalau bisa semua. Kok ada keimanan ketakwaan dari tuh 2, 3, 4. Apa itu Bu? Kesehatan ya? Komunikasi dan kesehatan. Hah? Kewargaan yang belum ya? Kewargaan dan kesehatan tolong diganti ya. Tolong diganti. Keimanan dan ketakwaan ini dari atas lagi itu ya. Ini ingat ya Bu ya, ini tidak harus ke 8-8-nya ketika kita menyampaikan materi. Minimal berapa tadi dia kita ambil? 3. Tapi harus muncul di pembelajaran. Ibu kudu ingat, oh tadi kemarin dipilih kami kreativitas, berarti pembelajaran kudu ada kreativitasnya gitu kan. Maksudnya Ibu ya, bisa dipahami? Ya kalau bisa terima kasih. Ini tidak usah diambil semuanya. Selanjutnya capaian pembelajaran mindahkan dari yang kemarin kita print. Misalnya kita kemarin tentang Pancasila, capaian 1.1 pindahkan ke sini secara utuh. Integrasi lintas disiplin ilmu. Apa Bu? Integrasi lintas disiplin ilmu, materi yang kita ajarkan itu terintegrasi dengan mata pelajaran apa atau ilmu apa, itu boleh. Coba kalau Pancasila integrasinya dengan ilmu apa? Terutama tadi Pancasila akan membuat karya, bahasa Indonesia juga boleh ya. Apalagi IPS juga bisa, IPAS ya. Matematik ada perkalian-perkalian hitung-hitung. Seni budaya mungkin tadi membuat karya, gitu ya. Bisa. Terus tujuan pembelajaran itu penjabaran dari CP. Tujuan pembelajaran itu Bu, untuk 1 kali pertemuan itu maksimalnya 3 mungkin ya. Kalau terlalu banyak itu kita ya tujuan. Yang Ibu buat kemarin di WA itu, buatkan tujuan pembelajaran. Kan misalnya munculnya 5, Ibu telah dari ke-5 ini bisa tidak disampaikan 1 kali pertemuan atau harus beberapa kali pertemuan gitu ya. Selanjutnya ini bisa, ini tadi kan tidak baku Pak. Oh boleh di sini. Misalnya di sini implementasi KBC, keimanan ketakwaan, terus apa, boleh bebas Pak, karena ini tadi format ini tidak baku, terserah, yang penting minimal ada mungkin ya Pak ya, minimal ada di mana saja tidak apa-apa, tidak harus berurutan seperti ini juga bisa ya. Yang penting mah tadi ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajarannya, dan ada asesmennya ya. Lanjut desain pembelajarannya. Mana tadi Pak? Yang ini ya. Kerangka pembelajaran nih. Kenapa saya masukkan ini? Ini saya usahakan RPP-nya kita belajar yang lengkap sesuai dengan PM Pak. Kerangka pembelajaran kan tadi ada berapa? Kerangka pembelajaran itu ada 4 ya. Praktik pedagogi, kemitraan, lingkungan belajar, dan digital. Yang 4 ini Bu, wajib ini mah Bu ada. Berarti Pak Ustadz Yazid itu wajib menggunakan digital ketika proses pembelajaran tiap hari. Minimal tadi HP, minimal digital yang kita miliki adalah HP. Wajib melakukan kemitraan dari kita.
Karena kerangka pembelajaran yang 4 ini wajib ada. Terus pengalaman belajar. Kegiatan pendahuluan biasa Pak, ada salam, doa, pembiasaan, nilai cinta dan sebagainya. Pertanyaan pemantik, persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menciptakan suasana menggembirakan dengan yel-yel sebelum kegiatan inti. Boleh dijabarkan. Setelah itu ada pengalaman belajar itu memahami ya. Memahami, mengaplikasi, merefleksi ya. Ada 3. Memahaminya itu murid mengamati, mendengar, membaca materi. Guru memfasilitasi pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana itu dalam tahap mengamati atau memahami, menunjukkan gambar, menyaksikan video dan sebagainya. Mengaplikasikan itu ketika anak melakukan tugas-tugas, mengerjakan tugas, diskusi kelompok, tugas pemecahan masalah, praktek langsung dan sebagainya, banyak kegiatannya. Untuk refleksi itu apa yang dipelajari, menanyakan apa yang dipelajari siswa, menugaskan murid untuk mengaplikasikan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Itu refleksi. Seperti yang kemarin ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Setelah itu kegiatan penutup, murid menyimpulkan pembelajaran, penguatan nilai KBC, umpan balik guru, doa untuk penutup. Di sini sekarang asesmennya ini wajib, poin D, wajib tidak boleh ditinggal. Di sini saya sengaja buat asesmennya 3. Sebenarnya diinstruksikannya hanya 2, formatif dan sumatif. Nih, untuk diagnostik tadi seperti apa Bu? Diagnostik tes kemampuan awal itu untuk apa? Mengukur apa? Mengukur kemampuan awal anak terhadap materi ya Pak ya, untuk diagnostik. Untuk mengetahui kemampuan anak sebelum diberikan materi, itu diagnostik. Boleh kesiapan pembelajaran juga masuk ke diagnostik. Iya. Formatif, apa formatif Pak? Punten ini diakreditasi Pak, punten ada ditanyakan poin 4. Guru melakukan formatif. Kalau di RPP masuk ada Pak. Seperti ini kan tuh ada formatif, berarti dia ada ya rencananya. Kegiatannya seperti apa Pak? Kumaha Pak contoh kegiatannya? Benar dalam proses pembelajaran benar. Misalnya ini Pak ya, yang dikumpulkan ketika ada pertanyaan formatif itu adalah RPP yang menulis asesmen formatif sudah masuk ya, yang ini sudah masuk. Setelah itu ada kegiatan ketika gurunya melakukan tes formatif. Tadi tes Bapak ya, cari kegiatan. Misalnya sedang menerangkan tentang ekosistem. Boleh bebas materi mah. Mengadakan kuis singkat di tengah pembelajaran untuk mengetahui peran-peran makhluk hidup dalam ekosistem. Iya, di tengah pembelajaran ya, di proses. Ya tepuk tangan Pak. Bisa itu Pak, bisa masuk. Bapak ini inspirasinya banyak sekali. Itu boleh di video, nanti masukkan ke bukti dukung formatif. Setelah itu Pak, tolong ada bukti kita melakukan tes catatan, bukti kita melakukan tes formatif. Penilaiannya. Ulangi ya, kita pahami dulu arti formatif. Formatif itu asesmen yang dilakukan di proses pembelajaran, asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran ya, dengan tujuan untuk refleksi dan perbaikan. Apa ya? Intinya seperti itu ya. Bapak makan IAIB, orang isin salah. Ya intinya seperti itu ya. Formatif itu benar kata Bapak, asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran tujuannya ingin refleksi dan perbaikan. Awas nih, ada catatan perbaikan. Wah. Tidak untuk menambah nilai ulangan harian, tidak. Tapi untuk perbaikan. Contohnya seperti ini nih. Asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Mohon maaf tadi Bapak contohkan itu benar-benar di prosesnya ya. Itu juga disebut asesmen formatif menurut saya. Tapi ada lagi contoh seperti ini dari versi saya ya Pak ya. Kalau Bapak mah tadi ketika ngajar tengah-tengah anak-anak yuk kita buat kuis. Anak-anak apa artinya ini? Anak-anak apa artinya? Itu kan formatif ya. Asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Ada lagi versi saya seperti ini Pak. Misalnya Bapak judulnya ekosistem ya misalnya. Setelah Bapak telaah ternyata ekosistem ini
tidak bisa disampaikan 1 hari. Ya, ternyata harus minimal 3 hari nih harus sama karena materinya banyak kata Bapak ya misalnya ya. Hari pertama Bapak kan belum tamat tuh materi ekosistem, Bapak memberikan soal. Anak-anak pertemuan hari ini telah selesai tentang ekosistem, tapi nanti besok 2 hari lagi kita masih ekosistem. Sekarang siapkan bukunya, tulis pengertian ekosistem. Apa saja yang ada di ekosistem, itu namanya formatif. Walaupun di akhir pembelajaran, tapi pembelajarannya bukan akhir bab. Itu formatif Pak. Karena kita kan belum tamat nih. Hanya ditanyakan yang itu saja yang tadi disampaikan. Pertemuan kedua. Nah karena kita membahas, kita kemarin kan observasi tuh ke sawah. Coba tulis ada apa saja di sawah di akhir pembelajaran. Itu formatif karena belum tamat kan 3 kali pertemuan. Disebut masih dalam proses itu ada ketika Bapak tadi sudah betul, ada ketika pertemuan ke-1 ke-2 itu masih dalam proses karena belum tamat materinya. Di hari ketiga, anak-anak kemarin hari pertama kita ekosistem pengertian, hari kedua observasi, hari ketiga kita tamat materinya, ulangan harian yuk, itu namanya sumatif. Itu Pak, bisa dipahami? Oh sok telok kata orang setelah mengajar sok mere soal kasih budak. Oh sok kabehan dia pasti. Iya, di kegiatan inti Bu, boleh di kegiatan. Misalnya Ibu materi tentang penjumlahan pecahan, penjumlahan. Asesmennya mau boleh tanya jawab, boleh tulis, tapi orang sok telok loba-loba kan nulisnya hanya untuk dipenten dan beri masukan kan, tidak untuk dimasukkan ke nilai kan. Nah itu namanya formatif eta. Kumpulkan bukti dukungan eta tah diberi soal harita budak. Itu Pak maksudnya Pak. Pertemuan ke-1 kan diberi soal tuh 2, 3. Eta bukti formatif. Tapi syarat tadi awas nih. Formatif itu refleksi. Refleksi itu Bu tadi. Oh anak diberi soal yo. Oh seperti ternyata anak masih belum bisa. Oh berarti orang belum paham menyampaikannya. Itu refleksi ya. Ulangi ya. Formatif itu tujuannya untuk refleksi, mengetahui keberhasilan dan perbaikan. Perbaikan itu ya Bu. Pernah tuh Ibu ketika ngajar tadinya karena belum akhir bab, Ibu mere soal, Ibu Irma. Nah kenapa pengertian ini coba apa artinya tulis ini 3. Pas gitu Ibu Irma ada siswa yang belum bisa, kalau Ibu Irma dikumakan. Meskipun benar Ibu Irma tak pas mungkin orang pas belajar kan hanya soal, dipuntenan anu tuh bisa dikumakan. Remedial apakah eta kan ulangan sumatif lain. Kan hanya tadi mengendari soal lain tilu kan ya orang sebelum pulang teh yang biasa. Aya itu bisa siswa tah seperti kumaha apa urang biasa kan bae. Materinya. Nih di sini yang disebut formatif itu Bu, ketika anak ada kekurangan langsung ditindaklanjuti. Tadi kan tadi diperbaiki. Misal kamu tadi nilainya masih dapat 40, tolong tulis lagi jawabannya di buku di rumah, diberi tugas. Itu Pak. Formatif, ulang ini. Formatif itu mengukur kemampuan anak belajar, bang tadi pertanyaan. Ada lagi bertanya tentang pembelajaran yang dilakukan kita. Pernah tuh nanya? Nah, karena ibu tadi belajar tadi senang tuh. Eta wajib formatif eta. Formatif itu Bu mengecek keberhasilan materi yang disampaikan dan kenyamanan pembelajaran, wajib ditanyakan. Tadi resepnya jeung Ibu tadi pembelajaran jeung Bapak. Untuk kunaon? Kunaon bosan ya? Hayang ka mana? Oh, hayang ka balok. Oh, berarti orang isukan. Nah, langsung Pak perbaikannya. Oh, berarti isukan hayang ka mana? Maeser balok lamun maluk orang kudu kumaha urunan urutnya. Oh, orang berarti isukan urunan. Itu namanya masih tes formatif. Formatif eta intinya mah sanes nanya materi bae Bu, nanya keberhasilan proses pembelajaran hari itu juga itu formatif. Lamun orang tuh berhasil tanya hayang kumaha isukan ngajarna. Hah? Apa selama ini saya pribadi itu belum pernah nanya ke anak. Ya, kalau memberi ulangan saya nggak ya. Benar. Makanya kata saya formatif itu belum pernah dilakukan yang kedua. Pernah tidak tanya Bu? Pernah. Gimana jawabannya? Terus kata anak gimana?
Ciun meureungnya. Ya, nah benar itu. Jadi, nah kenapa tadi ibu menjelaskannya bisa tidak dipahami tidak, atau suasananya kita tadi sejuk tidak? Pak panas. Oh berarti kita kalau panas besok gimana ya belajarnya? Pak Ustadz, ada tidak di sini agenda harian guru? Coba saya minta contohnya satu, supaya saya ada bukti. Kok saya diarahkan, iya tes formatif kita tinggal nambahan iya, coba mana coba bu? Kalau nggak salah di agenda harian itu di wali kelas. Mana bu? Ayo tuh bu. Maksudnya untuk bukti dukung kita melakukan formatif, saya ditanya ke asesor, kan ada agenda isinya sok apa saja bu kolomnya bu? Nomor, hari tanggal, mata pelajaran ya, mata pelajaran, materi jam ke mungkin ya, jam ke. Tambahan ku ibu di sini nih, formatif di ujungnya. Formatifnya misalnya tanggal sakit itu kan orang ingat ya, formatif kita pertemuan ke-1 ke-2. Namun pertemuan ketiga terakhir jangan diisi. Ingat, jadi nomor, tanggal, mata pelajaran, materi formatif. Tulis gini, 5 orang siswa belum bisa doa berwudu. Terus dia tindak lanjut atau perbaikannya. 5 orang siswa ditugaskan untuk menghafal doa berwudu. Langsung di situ ditulis Pak perbaikannya. Terus itu kan tentang materi. Terus lagi di sini di bawahnya kesenangan anak atau kenyamanan anak terhadap pembelajaran. Misalnya di sini, di situ 5 orang siswa tidak nyaman karena cuacanya yang panas. Misalnya itu formatif bu. Ditulis. Jadi ketika si asesor nanya, mana bukti formatif ini Pak, catatan hariannya ketika tanggal ini, materi ini, ada 6 orang siswa tidak bisa ini, saya tindak lanjutin ini. Ketik agenda aja tambahan di ujungnya asesor formatif dan perbaikan. Dan ayat yang pernah ayat apa? Ditanya formatif kabeh sekolah tan pernah bisa nunjukkan. Ayo bisa nunjukkan Pak, ya Pak, abdi terulangan kamari Pak ya, tapi can lain ulangan harian Pak Imam, ya pertemuan doang soal ngata. Ku abdi diberi catatan Pak, perbaiki kan gitu. Itu kan hanya di buku anak, lamun di buku anak kan tak ada. Gitu ya Pak ya. Jadi tolong lengkapi agendanya, judulnya asesmen formatif kelas berapa atau mata pelajaran apa gitu. Ini formatif itu bukan untuk wali kelas, tapi untuk semua guru. Gitu ya. Coba dibikinkan kapayun ya punya, dibikin formatif ya Bu ya, didesain, digabung ya. Siap dipahami Bu formatif? Tadi mengukur refleksi itu tadi apakah pembelajarannya berhasil, apakah pembelajaran menyenangkan, itu refleksi. Kalau tidak menyenangkan, perbaiki apa yang harus kita lakukan. Ulah sampai kia, dong nanya ke budak, bising si budak tersenang gitu. Ya, mau nanya kasih budak lah, si budak ya tidak senang ibu mah galak. Sebenarnya Bu punten ya, pembelajaran mendalam itu sebenarnya mah bagus Bu. Kita mengupgrade diri di kita dan kita siap menerima masukan dari anak, kan pola pikir kita sudah bertumbuh. Namun ayah masukan anak tuh senang ibu mah lo bakal cacahan. Wah mana mau terus mana kadang itu pola pikir tetap. Tapi bagaimana caranya supaya kita menyenangkan? Besok gimana ya? Ibu tadi kurang maksimal mengajar, ajak anak untuk membuat. Selagi kita mampu melaksanakan, nanti kita laksanakan. Gitu maksudnya Bu ya. Pernah tuh ngajakan anak hayang belajar naon isukan? Pernah? Hayang naon pernah? Hayang naon belajar kan? Ibu bosan, ibu mah gitu baik. Ibu mah nulis baik capek kami. Langsung tanya ke ibu, hayang naon isukan? Hayang nyeun naon? Itu ya Bu ya. Jadi formatif itu jarang dilakukan, sering dilakukan tapi kita tidak ada dokumentasi ketika ditanyakan. Ibu ya. Dan bukan mengukur kemampuan anak saja, kenyamanan proses pembelajaran pun tanyakan. Siap? Misalnya kelas 1A, 1B ya. 1C, untuk 1B. Gimana belajar dengan ibu senang? Tidak Bu, kelas 1C mah nyanyi-nyanyi baik. Tadi juga dia mah tepuk-tepuk, kita mah langsung nulis tapi. Oh berarti kita mau tepuk-tepuk. Ayo di rumah diajari ke orang tuanya ya, bikin tepuk apa kamu kreatif. Itu doang padahal mah. Kayak anak belajar ke tugas kurang gitu Bu maksudnya. Nanti ya siap ya, karena kita sudah belajar PPT pola pikir bertumbuh.
ketika ada masukan dari anak ulah dicari kanan. Mana yang mau gitu beper sampai capek kayak gituan. Ngus sama ibu guru baik tinggi dia nulape. Yang penting menang 100. Ulah gandeng. Ulah gitu kan. Ulah gitu. Kan judulnya juga pembelajaran menyenangkan. Menyenangkan itu ajak anak untuk mendesain, merancang dan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Ya Bu ya. Siap Bu? Bu ya. Nanti dibuatkan formatiknya Bu ya. Dibuat aja dulu. Jadi tambah saja ujungnya asesmen formatik. Kolom 2 kolom per materi itu 2 kolom supaya ada untuk refleksi hasil belajarnya, ada refleksi proses pembelajarannya. Itu. Dan tindak lanjut. Dilanjutkan. Kalau tadi asesmen sumatif, apa ya Bu asesmen sumatif? Ketika habis 1 bab, pertemuan ketiga tadi itu namanya sumatif. Atau PTS itu sumatif, ulangan harian itu sumatif. Ada kisi-kisi, ada koreksi, ada kunci jawaban, ada daftar nilai, masuk ke daftar nilai itu untuk sumatifnya masuk ke daftar nilai ulangan harian. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi Ibu pertemuannya 3 kali. Pertemuan pertama mere soal itu formatif, pertemuan 2 mere soal masih formatif, pertemuan ketiga Ibu ulangan harian dari pertemuan 1, 2, 3 digabung itu namanya sumatif. PTS juga pertengahan itu sumatif. Akhir juga UAS itu sumatif. Ya, bisa dipahami? Nah, ini untuk remedial pengayaan insya Allah sudah pada bisa. Sekarang tugas kita apa Pak? Tugas? Hah? Yel kelas tinggi. Yeah. Kita awali dari babe, bapak-bapak. Ayo Pak Sep, bikin yel. Udah kan tadi udah bikin. Tuh. Ayo gara-gara siap Pak, 4 orang Pak. Bapak gabung ke dia. Ya. Ayo kita refreshing lah, ice breaking di kelas. Pokoknya mah bebas sih mah, tidak terkait dengan ini juga bebas. Ayo. Ya. Mic-nya nih.
Ayo gerak. Mau lanjut ya Tan Agus Maya. Kedua,